السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد, ucapan syukur dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah rabbil alamin, dan ucapan salawat kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Masih dengan pembahasan kita, sebenarnya punya giliran pagi hari ini Ustaz Saiful Fahmi, cuman beliau tinggal di Sekambing. Katanya kayaknya tidak bisa kena kejauhan, makanya beliau mengamanahkan kepada saya. Mudah-mudahan materi yang akan beliau sampaikan tidak jauh berbeda dengan materi yang saya sampaikan. Jamaah sekalian, masih dengan pembahasan kita tentang inna lillahi ibadun fatana. Allah itu memiliki hamba yang cerdas. Namun saya ingin memulai dengan bahasa yang indah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fannasu rajulani." Manusia itu ada dua karakter. Yang pertama, rajulun barrun taqiyyun karimun 'ala Allah. Manusia yang gemar berbuat kebaikan dan kebaikannya dilandasi dengan takwa. Karimun 'ala Allah, maka ia mulia di sisi Allah. Yang kedua, rajulun fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah. Yang kedua, laki-laki yang gemar berbuat dosa dan tidak dilandasi dengan takwa, maka balasannya adalah hayyinun 'ala Allah, hina di sisi Allah. Ini adalah hakikat orang-orang yang cerdas, yang menghayati kehidupan dunia ini memang hanya kehidupan sementara. Orang yang merasakan kesengsaraan di dunia, jemaah sekalian, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sengsara di dunia ini biasa saja. Saya ulangi, orang yang mengatakan bahwa sengsara di dunia ini biasa saja. Dan ini golongan yang pertama, mulia di sisi Allah, biasa saja. Namun ada golongan yang kedua, ia merasakan sengsara di dunia ini amat dahsyat. Amat dahsyat. Buktinya mendapat masalah yang menurut ia tidak bisa diselesaikan, menurut nalar manusia tidak bisa diselesaikan, ia tempuh jalan singkat, naik ke lantai gedung, lantai pencakar langit, jatuh, loncat, mati. Ada orang yang memotong urat nadinya, ada orang yang meminum racun tikus dan lain sebagainya, karena ia menganggap sengsara di dunia ini adalah sengsara luar biasa dahsyat. Padahal kalau kita lihat dari perspektif kacamata manusia ini secara umum, mohon maaf, secara umum, baik itu orang kafir, orang Islam dan lain sebagainya, secara umum ia sadar bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir. Sadar mereka, sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir. Contoh saja, kita ambil di negara kita Indonesia. Orang satu di Indonesia yang memproklamirkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, menjabat kurang lebih selama 22 tahun, dari tahun 45 sampai tahun 67. 22 tahun, bayangkan. Kemana beliau sekarang? Mati, bayangkan. Kemudian presiden kita yang kedua, Soeharto, menjabat kurang lebih 31 tahun. Kemana beliau sekarang? Mati. Semuanya. Ini masih kita bicarakan tentang ruang lingkup di Indonesia. Makanya suatu ketika Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, Jibril ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal,
malaikat Jibril mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam faqala berpesan. Yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu Muhammad, tapi pasti dari satu hal, pasti kamu akan mati. Dalam Al-Quran dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati, mereka juga akan mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hidup, cintailah siapapun yang kalian cintai, namun sadari satu hal, pasti kamu akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramal sesuka kalian, tapi di akhirnya nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama malaikat Jibril tadi, hiduplah sesukamu Muhammad, pasti kamu akan mati. Ini kata malaikat Jibril pesan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait kematian jemaah sekalian rahimakumullah, kehidupan di dunia Allah itu tidak mandang bulu. Baik orang yang berimankah, bertakwakah, orang kafir sekalipun, semuanya. Kita contohkan Fir'aun, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Mengapa ia mengaku dirinya Tuhan Fir'aun jemaah sekalian? Salah satu asbabnya adalah Fir'aun itu semenjak dilahirkan sampai mengaku dirinya Tuhan tidak pernah garuk-garuk begini. Fir'aun tidak pernah terkena penyakit, bahkan tidak pernah menggaruk dirinya Fir'aun, sehingga ia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun. Namun pada akhirnya apa? Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Fir'aun bersama bala tentaranya jemaah sekalian digulung ombak, Allah tenggelamkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Tsumma aghraqnal akharin." Allah tenggelamkan Fir'aun, golong-golongan termasuk Fir'aun. Ini adalah salah satu tanda bahwa yang dikatakan oleh Jibril, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun," pasti kita akan mati. Kemudian yang kedua, contoh, siapa yang tidak kenal Qarun? Qarun salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam yang terkenal di dalam Al-Quran sebagai fabagha alaihil qaum, gemar berbuat zalim kepada orang-orang. Ini Qarun. Qarun masya Allah luar biasa. Siapa namanya yang terkaya di dunia itu? Bill Gates ya. Bill Gates, orang yang terkaya di dunia, terkenal sampai kapanpun. Tapi tidak ada yang mengalahkan kekayaan Qarun yang dimiliki oleh Qarun. Kekayaannya itu sampai Allah berikan di dalam Al-Quran. Bayangkan, Allah berfirman, wa atainahu minal kunuz. Allah berikan perbendaharaan kepada Qarun ini, perbendaharaan yang luar biasa banyak. Ma inna fatihahu latanu bil usbah ulu quwwah. Saking kayanya si Qarun jemaah sekalian, punya kunci gerbangnya saja dipikul oleh 10 orang kuat masih berat. Gerbangnya hanya kunci gerbangnya saja ditenteng oleh 10 orang-orang paling kuat di zaman Nabi Musa itu tidak bisa, masih keberatan. Bayangkan kemana sekarang? Fa khasafna bihi wa bidalihil ardh. Allah tenggelamkan ia bersama harta-hartanya, habis semua. Yang terakhir, tadi sudah kita membicarakan 2 karakter jelek, sekarang yang satunya lagi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa tidak kenal beliau? Mungkin istana sekarang masih hanya sekedar biasa saja, namun zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, istananya adalah salah satu istana yang paling megah sepanjang sejarah. Mulai dari diciptakannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, tidak ada yang mengalahkan istana Raja Sulaiman alaihissalam. Bagaimana dengan bala tentara beliau? Tidak hanya istana. Dikatakan dalam Al-Quran,
Wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Allah kumpulkan tentara Nabi Sulaiman alaihissalam itu dari golongan bermacam-macam. Pertama minal ins, dari golongan manusia. Yang kedua minal jin, dari golongan jin. Yang ketiga minat thair, dari golongan burung-burung. Luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah suatu ketika ingin menundukkan Ratu Bilqis ini, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memasukkan bahwa burung thair ini pergi. Disuruh oleh Raja Sulaiman alaihissalam untuk memerintahkan siapa yang memiliki kerajaan terbesar semasanya. Ternyata tertulis nama di situ Ratu Bilqis. Apa kata Raja Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam? Qala ya ayyuhal mala'u aftuni. Qala ya ayyuhal mala'u aftuni. Wahai pembesar kerajaan, siapa yang diantara kalian mampu mengangkat istananya Ratu Bilqis ini ke dalam istanaku? Istananya Ratu Bilqis disuruh masukkan ke dalam istananya Raja Sulaiman. Qala ifritum minal jin, salah satu pasukan Nabi Sulaiman dari golongan jin ini berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku yang akan mengangkat kerajaan Ratu Bilqis ini sebelum engkau berdiri dari mimbarmu. Kerajaannya di sini sudah ada. Bayangkan ifrit bagaimana sebelum Nabi Sulaiman berdiri, misalnya orang duduk, sebelum berdiri istananya sudah sampai. Menurut Nabi Sulaiman kelamaan, ini kelamaan. Ada yang lebih cepat lagi. Dikatakan dalam Al-Quran, qala alladhi 'indahu minal 'ilm ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Salah satu orang alim di situ, ahli kitab, berkata, saya ya wahai Raja Sulaiman, saya yang akan mengangkat kerajaan Ratu Bilqis ke dalam istanamu sebelum engkau membuka kedua kelopak matamu. Masya Allah, bayangkan. Luar biasa apa kurangnya Raja Sulaiman alaihissalam. Namun pada ujungnya jemaah sekalian, pada ujung kehidupan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa ketika falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atih. Ketika ketetapan Allah datang mencabut nama Raja Sulaiman, tidak ada yang tahu Nabi Sulaiman itu mati kecuali rayap yang memakan tongkatnya, sehingga Nabi Sulaiman tersungkurlah dari tempat berdiri beliau. Masya Allah. Jemaah subuh sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata malaikat Jibril alaihissalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang kalian suka, tapi pasti nanti pada akhirnya kalian akan berpisah. Pasti kita akan berpisah. Maka Allah sering memperingatkan kita di dalam Al-Quran, jemaah sekalian. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia hanya tempat bergurai, hiasan semata. Wa tafahurum bainakum, kalian selalu berbangga-bangga. Wa takathurum fil amwali wal aulad, kalian selalu saling membanggakan anak keturunan, harta. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, sama halnya seorang petani ketika turun hujan dari langit kemudian menumbuhkan pohon-pohon yang hijau. Tidak lama kemudian pohon tersebut layu, kemudian terlihat kuning dan pada akhirnya mati. Begitulah kehidupan. Di dalam ayat ini jemaah sekalian kita ambil beberapa pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala memulai bahasanya dengan kalimat i'lamu, ketahuilah oleh kalian. Belajarlah oleh kalian bahasanya. Ini secara duniawi, sampai kita umat manusia yang menempuh gelar S1, S2, S3, doktor, profesor dan lain sebagainya, dan rata-rata manusia tersebut sibuk membuat bangunan di dunia, sibuk membuat rumah di dunia. Ia tidak pernah mempelajari bagaimana cara membuat rumah di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
Mereka sibuk membuat gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi, jemaah sekalian rahimakumullah. Namun ia tidak tahu, ia lupa bagaimana cara membuat rumah di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya di dunia pintar membuat rumah, namun juga kita persiapkan rumah kita di hari kiamat kelak. Dan yang terakhir kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah sesuka kalian, pada akhirnya nanti apa yang kalian kerjakan di dunia nanti dituai di akhirat. Dalam surah Az-Zalzalah Allah berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dikumpulkan berbondong-bondong, dipilah dan diperlihatkan kepada mereka apa yang mereka tanam di dunia. Di akhiratlah tempat ia menuai tanaman tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, harapan yang paling indah dari kita, semoga Allah memberikan umur kita kesempatan untuk beribadah, terkhusus bulan Ramadan, sehingga menetes air mata bahagia kita karena bisa menyelesaikan Ramadan dengan penuh hikmat, penuh ibadah, dan insyaallah menjadi salah satu tabungan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعل هذا الصباح صلاحا وأوسطه نجاحا وأورده فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر فتيسر علينا كل عسر بجاه البشير النظير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بنا وبصير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.